Selamat datang di Adiar Sekai. Hari ini kita akan membahas sebuah film animasi Jepang yang berjudul No Game No Life Zero, menceritakan tentang dunia yang berada dalam pertempuran abadi, di mana pertempuran ini terjadi antar ras. Dalam pertempuran tersebut melibatkan banyak sekali ras mulai dari elf sampai werewolf, dan tentunya setiap ras memiliki kekuatan spesial yang dapat mengendalikan energi roh atau sirkuit roh yang ada dalam dunia tersebut. Akan tetapi terdapat sebuah ras yang tidak dapat mengendalikan roh tersebut. Ras itu adalah ras manusia, di mana ras ini dianggap paling lemah karena hanya bisa berlari, bersembunyi, dan tidak bisa melawan. Akan sangat sulit bagi manusia untuk bertahan hidup, salah satunya ya karena mereka tidak mempunyai kekuatan tersebut. Dan di luar dari markas mereka terjadi hujan abu, di mana kulit manusia jika terkena abu tersebut secara otomatis akan terinfeksi dan daging manusia tersebut akan membusuk. Selain hujan abu yang sangat tinggi sekali resiko bagi ras manusia untuk keluar, untuk saat ini juga terjadi perang yang sangat panjang, di mana manusia yang tidak bisa mempunyai kekuatan hanya bisa pasrah. Karena hal tersebut membuat manusia pasrah, tetapi tidak dengan Rikudola, yang merupakan salah satu pemimpin di ras manusia dan merupakan main karakter dalam film kali ini. Dia memiliki keanehan yang suka bermain catur sendirian. Tetapi dalam bermain catur, dia selalu melawan hayalannya sendiri. Karena dia tidak bisa menang melawan hayalannya tersebut, dia menamakan hayalannya dengan Dewa Catur. Karena dia tidak bisa mengalahkannya sampai berapa kali pertandingan. Sebelum panjang kali lebar untuk sinopsis kali ini, saya akan masuk ke inti cerita dalam film ini. Jadi buat kalian semua siap-siapnya kencangkan volume dan siapkan air minum karena takutkan kalian akan dehidrasi dalam mendengarkan saya bercerita. Kita masuk dalam filmnya. Riku dan teman-temannya bertugas untuk mengumpulkan sebuah informasi yang digunakan untuk bertahan hidup. Intinya informasi yang didapatkan untuk antisipasi. Misalnya tiba-tiba ada suatu ras ingin menyerang suatu kota yang ada dekat dengan ras manusia. Setidaknya ras manusia bisa menyelamatkan diri sebelum mereka habis dibantai oleh ras lain. Meskipun begitu, ketika sedang mengumpulkan informasi pasti akan ada saja korban yang jatuh. Penyebabnya bisa karena ketahuan dan dibunuh oleh monster, ataupun di mana mereka harus menumbalkan diri mereka sendiri untuk bisa menyelamatkan orang lain. Dan dari sini yang menyuruh mereka untuk sebagai tumbal adalah pemimpin mereka sendiri, yakni Rikudola. Jadi selama ini yang membunuh secara tidak langsung adalah pemimpin mereka, yaitu Riku. Ya meskipun semua itu dilakukan agar menyelamatkan banyak nyawa, tetapi tetap saja itu tidak manusiawi. Setiap pulang ke rumah dalam perjalanan yang sangat jauh, Riku selalu menyesali perbuatannya di kamar dengan cara memukuli benda yang ada di dekatnya. Hingga tangan dia sendiri pun berdarah, karena tidak secara langsung pun dialah yang membunuh temannya atau rekan-rekannya dalam mencari informasi tersebut. Mungkin karena ingin meminimalisir korban, akhirnya Riku pun mencoba untuk keluar markas sendirian. Masih dengan tujuan yang sama, yakni mengumpulkan sebuah informasi. Hanya saja Riku itu sendirian agar tidak terjadi korban berjatuhan lainnya. Singkat cerita, Riku bertemu dengan sebuah robot dalam game tersebut. Robot tersebut merupakan ras dari Ex Machina yang sangat gampang diingat karena dia berbentuk cyborg. Tiba-tiba saja robot tersebut menyerang Riku, akan tetapi Riku tidak ingin menyerang balik robot tersebut. Karena barang siapa yang menyukai robot tersebut, maka seluruh dari ras Ex Machina tersebut akan menganggap Riku dan ras manusia sebagai ancaman. Karena Ex Machina itu mempunyai konsep berbagi kesadaran terhadap ras sesamanya. Jadi bisa terbilang mereka mempunyai satu otak dan saling terhubung. Kebetulan Ex Machina yang menyerang Riku itu terpisah dari kelompoknya. Karena unit robot tersebut ditugaskan untuk menganalisa hati manusia, yang ingin mendapatkan apa sebenarnya hati manusia tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermain game karena merupakan suatu pertempuran dalam dunia tersebut. Karena manusia hanya bisa mengandalkan otak mereka dan tidak bisa bertempur secara fisik. Dan Riku pun memberi nama Ex Machina tersebut dengan nama Sufi, agar dia mudah diingat dan mudah dipanggil.
Setelah itu Riku mengajak Supi bermain catur. Setelah selesai bermain, Supi diajak Riku ke dalam markas ras manusia. Karena sesuai perjanjian jika Riku kalah dalam pertandingan catur tersebut, Riku harus melakukan reproduksi dengan Supi. Dengan kata lain, mereka harus menikah. Karena demikian, Supi ditugaskan untuk menganalisa hati manusia, maka Supi pun menanyakan kepada Riku tentang apa yang sangat diinginkan oleh Riku. Riku pun menjawab kalau dia ingin menang dengan menyelesaikan peperangan ini. Karena Riku dan ras manusia sendiri sudah muak ditindas dan tidak dapat hidup dengan bebas. Akhirnya Supi pun memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Riku mengenai tujuan adanya peperangan ini dan bagaimana cara untuk mengakhirinya. Singkat cerita, ras manusia mendapatkan banyak sekali informasi dengan cepat dan berbagai macam taktik untuk mengakhiri peperangan panjang ini, dan tentunya itu semua berkat Supi. Kali ini ras manusia mungkin akan benar-benar memenangkan pertandingan, ucap seorang pemimpin ras manusia yakni Riku. Sebelum menjalankan rencana yang telah disusun secara sempurna oleh Riku, ada sebuah hal yang tidak terduga terjadi. Di mana kejadian tersebut adalah ketika Riku melamar Sufi. Tentunya Sufi langsung menolak karena robot tidak bisa melakukan hubungan badan sesama manusia. Yang menghancurkan desa tersebut Riku adalah kelompok Ex Machina tersebut. Makanya Sufi juga mengingat kalau dialah sebagai dalang pembunuhan dari desa ras manusia. Mengetahui hal tersebut, Riku menerima segalanya. Karena sudah sejak awal Riku sadar kalau terdapat sebuah kejanggalan. Atau dengan kata lain, dia sudah mengetahui bahwa yang menghancurkan desanya adalah sekelompok Ex Machina. Dan akhirnya mereka pun menikah. Sesuai rencana, teman-temannya Riku datang menuju desa ras lain, yaitu seperti Dav, Warbes, dan lainnya. Sedangkan Riku sendiri mendatangi salah satu pelapor atau pemimpin ras Elf. Tentu saja tidak menggunakan sebuah taktik, maka langsung ketahuan bahwa Riku dan teman-temannya adalah ras manusia, yakni ras yang paling lemah. Agar tidak ketahuan, Riku dan teman-temannya sebagai ras manusia menggunakan sebuah trik, di mana dia menggunakan abu beracun. Namun dengan konsekuensi, abu beracun tersebut akan membusukkan dagingnya. Mengapa ras manusia nekat melakukan tersebut? Apa sebenarnya tujuannya? Yakni memanipulasi semua ras. Meskipun manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan roh, namun kemampuan spesial mereka adalah berbuat curang. Bukan curang karena mereka sebenarnya memiliki taktik dan pikiran yang tidak dimiliki dari ras lainnya. Setelah selesai, Riku dan Sufi segera memasangkan alat yang bernama Engsweg ke beberapa titik. Dan memang untuk apa? Itu sebenarnya itu sebagai alat untuk teleportasi nantinya ke depan. Singkat cerita, ras manusia berhasil memanipulasi semua ras yang ada dan mengantarkan mereka ke tempat Oldeus yang bernama Arthos, atau dewa yang menciptakan ras Fuguel atau ras malaikat. Salah satu ras terkuat dalam dunia tersebut. Ternyata perang yang berlangsung selama ini adalah sebuah permainan para dewa, atau yang disebut dengan Oldeus, untuk memerebutkan gelar True God atau dewa sesungguhnya, dengan cara membunuh Oldeus lainnya. Siapa itu Oldeus? Mungkin akan saya bahas di kesempatan lainnya, jika saya punya waktu. Sebelum menuju ke peperangan yang sesungguhnya, Riku berkata kepada Sufi bahwa Riku pernah bertemu dengan Dewa Catur. Siapa Dewa Catur? Dia adalah yang menjadi hayalannya di waktu dia masih kecil. Mendengar hal itu, dengan cepat Sufi bilang kepada Riku bahwa itu bukanlah sebuah imajinasi atau hayalan. Jika karena Riku percaya bahwa dewa game itu ada, maka Sufi juga mempercayai bahwa dewa game itu memang ada. Jadi mereka saling percaya karena mereka sudah sepasang suami istri, walaupun berbeda ras. Meski begitu, ternyata tubuh Riku sudah tidak dapat bertahan lama lagi karena sudah terlalu lama menggunakan abu beracun. Padahal pemasangan alat itu masih kurang 6 atau 9 unit lagi. Singkat cerita, Sufi mengambil inisiatif untuk memasangkan sisa alat tersebut sendirian ke beberapa titik yang belum terpasang. Namun sangat disayangkan, Sufi malah bertemu dengan salah satu ras malaikat yang terkuat, yakni bernama Jibril. Di pertemuan mereka, awalnya Sufi tidak ingin melawan Jibril karena ingin mematuhi peraturan yang telah dibuatnya dan disepakati oleh Riku. Yakni Riku mengatakan bahwa dia tidak boleh menyakiti siapapun dan tidak boleh membunuh siapapun. Namun Sufi terpaksa untuk melanggar peraturan tersebut. Pertarungan sengit terjadi dan di sini keadaan Sufi terpojok karena mendapatkan serangan fatal dari Jibril. Karena sudah terdesak,
Akhirnya Supi pun menghubungi kantor pusat Ex Machina bahwa penelitian hati manusia yang telah diberikan kepadanya telah selesai. Padahal sebenarnya Supi belum menyelesaikan penelitian tersebut, tapi dia ingin meminta bantuan. Namun di detik-detik terakhir kehidupan Supi, analisa mengenai hati manusia telah berhasil dikirim ke kantor pusat Ex Machina. Di sini hal yang membuat saya terharu adalah ketika detik-detik terakhir Supi menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk melindungi cincin pemberian dari Riku atau cincin tunangan mereka. Ketika terbangun dan pingsan mendengarkan kabar bahwa Supi telah meninggal, tentu saja Riku sangat depresi berat. Bahkan sempat ingin menyerah dan menyusul Supi. Padahal Supi itu robot, mau disusul kemana dia sebenarnya? Dan tidak tahu dunia robot itu akan kemana hasilnya. Namun tidak dibiarkan oleh Supi yang sudah mati. Saya akan bilang bahwa di detik-detik terakhir kehidupannya Supi berhasil mengirimkan data ke kantor pusat Ex Machina kan. Namun di sini salah satu dari utusan dari kantor Ex Machina atau pemimpin Ex Machina tersebut yang bernama Enzik datang menemui Riku untuk menyampaikan pesan terakhir dari Supi. Dalam kesadaran terakhirnya Supi berpesan kepada Riku untuk mengakhiri semuanya. Maksudnya mengakhiri perang ini. Dan meminta maaf karena telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Riku sendiri. Sekaligus menambahkan bahwa peraturan yang dibuatnya tidak berlaku untuk Ex Machina seperti Supi, karena dia seorang robot dan bukan ras manusia. Mendengarkan hal tersebut tentu membuat Riku menangis terharu sekaligus kesal. Namun Riku tetap mengabulkan permintaan terakhir Supi, yakni untuk mengakhiri perang, dan dibantu oleh Mas Enzik tadi sebagai pemimpin ras Ex Machina. Singkat cerita, semua ras mengarahkan senjata terkuatnya kepada daerah kekuasaannya, si Dewa Artos, dan Dewa Artos pun juga melancarkan kekuatan terkuat kepada ras yang menyerangnya. Sebenarnya mereka saling menyerang dan juga berkat rencana yang disusun oleh Riku akibat berhasil memanipulasi tadi. Akibat semua kekuatan yang diluncurkan oleh semua ras, terbentuklah sebuah gumpalan seperti matahari. Gumpalan tersebut menandakan akhir dari segalanya. Atau dengan kata lain bisa menghancurkan sebuah planet dan bisa dikatakan dengan sebuah hal yang berbau dengan kiamat. Tentu mengingatkan kamu untuk menuju peperangan. Supi dan Riku menempatkan Enzik beberapa titik yang tadi saya tidak sempat jelaskan untuk apa gunanya. Dan ternyata fungsi dari ini adalah untuk menggeser gumpalan kekuatan tersebut ke sebuah titik di mana tempat tersebut tidak tahu pastinya di mana. Yang jelas di mana tempat para Ex Machina berkumpul. Di mana Ex Machina adalah bisa meniru dan mengcopy serangan yang dapat atau yang mereka temui agar bisa digunakan kembali. Sebanyak 4.800 unit Ex Machina telah menerima gumpalan kekuatan tersebut. Dan tentunya bahwa Ex Machina tersebut hangus dan mati. Tetapi di sini tak bagaimana ceritanya gumpalan tersebut berhasil dikopi dan berhasil dipindahkan ke sebuah perangkat kecil yang bernama Cluster. Cluster ini nantinya akan digunakan oleh Riku untuk melubangi planet yang ia tempati. Ternyata untuk mendapatkan gelar True God adalah untuk mengumpulkan kekuatan dari Secret Row yang disebut dengan Sinister. Untuk pembahasan lengkapnya mengenai Sinister akan saya bahas untuk kesempatan lainnya jika saya punya waktu. Singkat cerita, Riku dan Sinister di depan matanya, namun pada saat Riku ingin mengambil Sinister tersebut, tangannya tiba-tiba terbakar dan menghilang. Saking besarnya kekuatan tersebut membuat tangan dan tubuhnya tidak bisa untuk menyentuhnya sebagai ras manusia. Tentu itu membuat Riku semakin sedih dan pasrah. Ketika dia sudah sampai di depan matanya, ketika suksesan udah ada di hadapan matanya, dia malah bisa untuk gagal. Akhirnya pun Sinister tersebut berhasil didapatkan oleh Ted. Ted tersebut menjadi True God dan dewa yang sebenarnya dalam planet tersebut. Entah apa muncul dari mana dia, tapi sebenarnya Ted ini merupakan khayalan dari Riku sendiri saat bermainan catur. Bisa dibilang manusialah yang menjadi kekuatan dari True God tersebut. Di mana dia pun menggunakan peraturan yang selalu sempat dibuat oleh Riku. Dan untuk diberlakukan ke seluruh planet tersebut. Salah satunya tidak boleh membunuh siapapun, dan ceritanya pun berakhir sampai di situ. Mungkin agak mengherankan ketika MC kita akan mati di endingnya. Ya, begitupun dengan pasangannya Supi yang merupakan dari ras Ex Machina. Dengan kekuatan yang besar, akhirnya ras Ex Machina berhasil mengcopy kekuatan yang telah dikumpulkan berupa gumpalan tersebut. Dan berhasil membuat Ted
sebagai dewa catur menjadi true god atau dewa sebenarnya yang merupakan khayalan dari diriku sendiri. Mungkin kalian bertanya kemana nasib Riku dan Supri. Mungkin dia akan meninggal, tetapi sebenarnya mereka bereinkarnasi menjadi adik kakak dalam serial No Game No Life versi animenya. Jika kalian lihat filmnya, kalian akan terpesona dengan kalian adik kakak ini karena mempunyai kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Dan tentu saja yang menggantung dalam anime ini sebenarnya ada di serialnya karena tidak mendapatkan adaptasi untuk season keduanya. Sangat disayangkan untuk sampai saat ini udah berapa? Mungkin udah sekitar hampir 5 tahun filmnya belum ada kejelasan tentang season 2-nya. Jadi bagaimana tentang cerita perjuangan manusia melawan semua ras yang terkuat? Pada intinya manusia itu bisa saja melawan jika menggunakan otaknya. Jadi otak itu bisa untuk mengalahkan kekuatan apapun. Jadi buat kalian semua, gunakan otak kalian sebaik mungkin. Dan jangan lupa sarapan, dan mungkin kalian sudah dehidrasi, silakan untuk minum air yang kalian siapkan tadi. Saya Adiar, mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain video.